Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anak. Kaifa haluka? Semoga kita senantiasa diberi nikmat iman dan sehat dari Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar PKN materi tentang nilai dan penerapan nilai sila ketiga Pancasila. Ingat, sila ketiga Pancasila ya. Simak dan pahami baik-baik materinya yang akan disampaikan oleh Ustazah hari ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Nah, agar Allah memudahkan anak-anak dalam memahami pelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita akan mulai ya. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu anak-anak masih mengingat bunyi dari sila ketiga ini, yaitu ya, Persatuan Indonesia. Sila yang memiliki lambang pohon beringin ini memiliki atau mengandung makna, yaitu suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya sila ini berbunyi sebagai Persatuan Indonesia. Yang kedua, yaitu Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Tentu anak-anak sudah mengetahui bahwa penduduk di Indonesia memiliki budaya yang beragam, memiliki bahasa yang beragam, berasal dari suku dan budaya yang berbeda-beda, dan agama yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus senantiasa menjaga kerukunan itu, kedamaian itu, dengan cara saling bekerja sama, saling bertoleransi antara satu sama lain, agar tercipta sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, selanjutnya kita bahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Ada 4 nilai nih yang akan kita bahas. Kita bahas yang pertama ya, yaitu bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini contohnya ketika kita disuruh oleh orang tua kita atau disuruh oleh ibu guru kita untuk gotong royong membersihkan kelas, gotong royong membersihkan rumah, sedangkan kita memiliki kesibukan pribadi. Contohnya kita sedang belajar atau sedang bermain, tapi disuruh ibu atau disuruh ibu guru, ustazah untuk membantu membersihkan halaman kelas, halaman sekolah. Maka tentu kita harus ikut membersihkan, ikut andil, ikut kerjasama bersama teman-teman yang lain, bersama keluarga yang lain untuk membersihkan rumah atau membersihkan pekarangan sekolah. Hal ini contoh dari mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Contoh dari penerapan sikap di nilai yang kedua ini yaitu kita tetap memilih belajar di kala teman kita mengajak kita untuk bermain. Nah, itu adalah contoh sikap yang pertama. Yang kedua yaitu misalnya ada teman di sekolah kita yang pada hari itu dia piket harusnya kebersihan, tapi karena dia sakit dia izin tidak masuk. Lalu kalian menggantikan dia untuk piket di hari itu, menggantikan dia
untuk bersih-bersih kelas. Itu sangat perilaku yang bagus sekali. Terus yang selanjutnya ada lagi, mungkin ketika kalian melihat teman kalian tidak membawa pensil, tidak membawa penggaris, kalian bisa meminjamkan kepada mereka. Itu termasuk rela berkorban juga loh. Yang selanjutnya, ketika ada teman kita yang mungkin di sekolah, dia kelaparan, tidak membawa bekal, tidak membawa makanan, mungkin dia sedang lapar, lalu kita memberikan makanan yang kita punya di tangan. Itu juga termasuk dari rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Tentu itu adalah sikap yang sangat terpuji loh anak-anak. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Contoh dari penerapan sikap di nilai yang ketiga ini yaitu kita senantiasa menggunakan produk-produk Indonesia, tidak memilih produk dari luar negeri, tapi kita justru memilih dari dalam negeri kita karena kita bangga akan produk Indonesia. Contohnya senang menggunakan batik, senang menggunakan sasirangan, memilih atau membeli sayuran-sayuran yang berasal dari petani Indonesia, bukan yang diimpor dari luar negeri. Itu salah satu juga contoh mengembangkan rasa bangga, cinta dan tanah air kita kepada Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ustazah tanya dulu, siapa yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Jawab, 1, 2, 3. Iya, benar, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itulah semboyan Indonesia. Karena kita ini penduduk yang sangat beraneka ragam dan sukunya, beraneka ragam bahasanya, agama dan budaya. Oleh karena itu kita harus menjunjung persatuan Indonesia ini. Misalnya, kita memiliki teman yang mungkin berasal dari suku yang berbeda. Misalnya dia dari suku Jawa atau dari suku Batak atau dari suku Sunda yang lainnya. Tentu dia memiliki bahasa yang berbeda dari kita. Mungkin dia belum terbiasa dengan bahasa Banjar misalnya. Yang harus kita lakukan adalah mendekatinya, bukan malah menjauhinya atau mengejeknya. Kita mendekatinya, merangkul dia untuk misalnya kita melajari dia bahasa Banjar, boleh juga. Saling bertukar bahasa, saling belajar bahasa satu sama lain, itu sangat bagus. Itu adalah contoh sikap mengembangkan persatuan Indonesia, tidak membeda-bedakan antara suku satu dengan suku yang lainnya, bahasa satu bahasa yang lainnya. Oke, selanjutnya penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Makanya kita tidak boleh membedakan antara suku satu dengan suku yang lainnya dan latar belakang mereka. Yang kedua, adanya perbedaan tidaklah menjadikan sebab perselisihan di antara kita, tetapi malah menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Saling mengayomi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Sip. Alhamdulillah, hari ini kita telah usai mempelajari materi yaitu nilai dan penerapan nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak bisa lebih lagi mengembangkan rasa persatuan kita terhadap Indonesia, rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan antara suku satu dengan suku lainnya. Sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita ucapkan astagfirullah 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan
Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.